Pemirsa, deklarasi antara para pendukung tokoh yang digadang-gadang akan melaju di Pilpres 2024 terus terjadi. Setelah sebelumnya ada deklarasi dikumandangkan dari para relawan pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, kemarin relawan Wong Kito menyatakan dukungannya terhadap Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024. Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan relawan Wong Kito mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk melaju dalam Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu kemarin. Menurut Koordinator Pusat Relawan Wong Kito, Joni Iskandar, dukungan terhadap Puan diberikan mengingat Puan memiliki darah Palembang. Selain itu, deklarasi dukungan ini dilakukan setelah mengingat banyaknya jasa almarhum Taufik Kimas, ayah Puan terhadap Sumatera Selatan. Mereka juga menilai sosok Puan Maharani mewakili masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki kapabilitas untuk maju sebagai capres. Kami, Ibu Puan Maharani menjadi calon presiden di 2024. Dan seperti yang saya sampaikan tadi jelas ya bahwa Ibu Puan Maharani kalau secara garis keturunan dia merupakan anak dari Bapak Haji Taufik Kemas. Nah, Bapak Haji Taufik Kemas ini merupakan tokoh bangsa kita dan sudah mempunyai banyak kontribusi terhadap keberadaan Sumatera Selatan sendiri. Seperti keberadaan atau pembangunan Jakabaring, infrastruktur, Tanjung Siapi-Api, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa sampai hari ini kita sebagai masyarakat Sumsel belum memberikan feedback atau balasan yang cukup setimpal terhadap jasa beliau. Dan pemirsa, untuk mendakar bagaimana peluang dari sejumlah calon yang digadang-gadangkan termasuk juga Ganjar Pranowo di sana dan juga Puan Maharani yang baru saja dideklarasikan oleh kelompok masyarakat, kita langsung akan berbincang dengan pakar politik. Ada Kang Hanta Yuda dan juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam, selamat malam, Tisa, Mas Burhan. Baik, nah pertama saya ingin ke Kang Hanta Yuda terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat apakah kira-kira apa yang dilakukan oleh pendukung Puan mendeklarasikan Puan ini bisa dikatakan semacam fait accompli begitu? Ya, memang di tubuh PDI Perjuangan santer ada dua calon presiden. Sebenarnya banyak nama yang disebutkan, tetapi ada dua sebenarnya secara faktanya, secara analisa data juga dan seterusnya, yaitu nama Mbak Puan Maharani sendiri. Karena dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan, Mbak Puan ini kan selain putri mahkota di PDI Perjuangan, juga orang terkuat di PDIP setelah Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya, dan juga sebagai ketua DPR saat ini. Yang kedua ada nama Ganjar Pranowo yang saat ini bisa dikatakan adalah salah satu calon presiden kuat. Sudah masuk calon presiden kuat, kalau berdasarkan ada data survei, ada 3 nama yang sekarang relatif bisa dikelompokkan kategorisasi kelompok calon presiden kuat. Ya, indikator yang paling sederhana yaitu yang perolehan suara elektabilitasnya yang cenderung 2 digit dan stabil, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah, ini yang saya kira menarik untuk dicermati dinamika di internal PDI Perjuangan ini. Baik, semua sudah mendeklarasikan, kemarin Anies Baswedan, sebelumnya Ganjar, hari ini Mbak Puan Maharani. Nah, ini dengan majunya dua figur ini saya kira menjadi tantangan, komplikasi politik yang dialami oleh Ganjar Pranowo. Kalau kita petakan sebelum ke Mbak Puan ya Tisa, tiga ada kecenderungan ya kalau saya lihat adu kuat Ganjar Puan ini secara elektabilitas tentu terkonfirmasi data survei ada kecenderungan Ganjar jauh lebih kuat termasuk daripada Puan, tapi terbaru? dan struktur internal. Ya, kalau survei terbaru boleh. Kami Poltering Indonesia belum merilis survei, tapi kami sudah selesai melakukan survei, baru selesai. Saya kira memang ada 3 yang terkonfirmasi, 3 calon presiden itu yang terkuat. Nah, Ganjar trennya naik, sementara Prabowo kalau dibandingkan dengan perolehan dia di 2019 tentu trennya cenderung turun, dan Anies Baswedan cenderung stagnan. Kemarin di Kabar Petang saya menyampaikan beberapa analisa kenapa Anies cenderung stagnan dan kenapa Ganjar naik, itu paling penting. Nah, kenapa Ganjar naik itu? Menurut saya karena Ganjar diuntungkan karena beberapa faktor. Karena Ganjar pada posisi mayoritas politik elektoral kita, misalnya Jawa secara geografis maupun Jawa secara etnisitas, kemudian Islam sebagai mayoritas juga, kemudian juga secara ormas ada NU dan seterusnya. Satu, Ganjar ini kenapa naik? Saya lihat memang dia memiliki keuntungan, lawan politik yang kuat itu Prabowo dan Anies Baswedan itu berada pada irisan geografis basis ceruk yang relatif sama. Dulu kita ingat 2019 dari Jawa Barat ke Barat
provinsi hingga ke Aceh itu basisnya Prabowo. Sekarang terbelah. Sebagian besar di provinsi itu pendukung Prabowo dan sekarang ke Anies. Sementara dari Jawa Tengah sampai ke Papua yang mayoritas ke arah timur itu ke pendukung Jokowi, cenderung ke melanggeng sendiri adalah Mas Ganjar sebagai calon presiden, sehingga dia diuntungkan dengan pembelahan itu. Yang kedua, secara singkat, secara etnis Jawa dari data survei juga itu mayoritas adalah ke Ganjar Pranowo. Diuntungkan karena ternyata Prabowo maupun Anies Baswedan dikesankan dalam persepsi pemilih itu tidak lebih Jawa daripada Ganjar. Kalau Ganjar kelihatan sangat Jawa, bahkan menggunakan simbol-simbol Jawa. Sedikit lagi yang ketiga adalah dari sisi mayoritas Islam, kelompok Islamis. Kita tahu komplikasi atau ada hal yang strategi yang perlu direvisi oleh Anies Baswedan. Dia cenderung bermain di kanan. Islamis, kelompok yang ceruknya tidak terlalu banyak. Beda mau maju gubernur Jakarta dengan maju Presiden Republik Indonesia. Kalau presiden itu banyak di tengah. Nah, ini yang menguntungkan Ganjar juga. Kalau Anies tidak bergeser ke tengah, maka pemilih yang spektrum tanda petik kiri itu sudah mayoritas pendukung Jokowi ke Ganjar. Yang tengah ini akan diraup terus Ganjar, kecenderungan Ganjar akan naik semakin kuat. Baik. Yang keempat ada secara personality, data survei juga. Ganjar dipersepsikan kalau ditanya ke pemilih top of mind-nya dia adalah sederhana dan merakyat. Kalau Prabowo itu tegas dan berani, sedangkan Anies adalah cerdas dan visioner. Kalau dikonfirmasi dengan data survei mana yang paling disukai karakter personal, yang paling disukai sekarang belum bergeser, yaitu merakyat sederhana, dan itu milik Ganjar. Dan satu lagi terakhir adalah internal PDIP soal celeng, mohon maaf tanda kutip ya, diksi itu juga relatif menguntungkan Ganjar. Itulah faktor-faktor yang membuat elektabilitas Ganjar relatif meningkat. Baik. Sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, selain dari faktor-faktor itu, apakah mungkin ada faktor lain? Misalkan Ganjar Pranowo sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini mungkin ada disokong oleh pihak-pihak tertentu yang memungkinkan ia untuk meraup elektabilitas yang cukup tinggi, selain dengan kondisi-kondisi yang menguntungkan Ganjar tadi. Kalau dari data survei yang paling kelihatan adalah faktor peningkatan popularitas. Jadi sebelum insiden dengan Bambang Pacul, popularitas Ganjar Pranowo itu ada di kisaran 48%. Nah, setelah insiden di mana Ganjar dilarang untuk menghadiri acara PD Perjuangan di Jawa Tengah, kemudian muncul kenaikan popularitas luar biasa, termasuk isu banteng lawan celeng. Jadi serangan-serangan dari kubu Mbak Puan alih-alih mengurangi elektabilitas Ganjar, yang terjadi justru meningkatkan elektabilitas Ganjar. Jadi sekarang tingkat kedikenalannya 70%, naik 22% dibanding sebelum insiden bulan Mei, dan saat yang sama itu punya dampak terhadap kenaikan elektabilitas Ganjar. Jadi pada titik itu memang harus diakui apa yang dilakukan oleh kubu Mbak Puan itu justru yang terjadi adalah backlash. Jadi alih-alih menurunkan, tapi justru meningkatkan soliditas pendukung Ganjar. Selain tentu saja beberapa faktor sudah disebutkan oleh Mas Hanta ya. Yang paling utama memang ceruk di sebelah kiri itu diperebutkan secara maksimal, didominasi oleh Ganjar. Jadi kalau kita lihat antara kiri kanan, meskipun tidak terlalu tepat ya pengandaian semacam ini, itu kelompok Islam yang sebelah kanan itu diperebutkan banyak pihak. Ada Pak Prabowo, ada Sandi, ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada AHY. Ya, jadi ada banyak pemain di sana. Ibarat kolam udah crowded, udah butek gitu ya. Sementara sebelah kiri kelompok nasionalis itu Ganjar relatif main sendiri. Nah, ini yang memungkinkan Ganjar bisa melakukan penetrasi elektoral secara cepat. Selain tentu saja faktor di mana Ganjar cukup aktif ya, kalau kita lihat IG Ganjar itu sangat aktif sekali tuh, mengisi dengan berbagai macam postingan, banyak sekali foto diri termasuk video diri, dan itu menunjukkan memang Mas Ganjar sudah menyiapkan tim kampanye secara aktif, secara masif. Kalau kita lihat itu dan tentu saja sah-sah saja ini bagian dari kerja politik ya. Dan pada saat yang sama pula nyaris tidak ada serangan berarti ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh yang muncul, Prabowo atau Anies Baswedan atau Ridwan Kamil itu sibuk dengan serangan dari 8 penjuru mata angin. Tapi Ganjar cukup melenggang kangkung karena nyaris skrutini itu tidak diarahkan kepada Ganjar Pranowo. Baik. Mas Burhanuddin, kalau melihat dari kondisi yang ada saat ini ataupun juga forecast ke depannya, PDIP ini akan pilih siapa? Apakah Ganjar yang udah beken banget atau jangan-jangan Puan Maharani yang merupakan putra mahkota?
hitung-hitungannya seperti apa ke depannya prediksinya? Ya, begini. Nah, tahun 2014 Puan Maharani mengalah untuk memberikan tiket kepada seorang Joko Widodo. Tetapi saat itu Puan Maharani tanda kutip bukan siapa-siapa. Beliau belum memiliki jabatan publik. Nah, sekarang beda. Bagaimanapun Puan Maharani adalah mantan Menteri Koordinator PMK. Kemudian sekarang adalah Ketua DPR. Nah, apakah Puan Maharani mengalah untuk kedua kali? Mungkin kembali ke Ibu Mega yang pertama, yang kedua saya kira tidak semudah pengalaman 2014. Cuma pertanyaan berikutnya yang patut untuk kita ajukan adalah kalau misalnya Ganjar tidak didukung oleh PD Perjuangan, apakah yakin Ganjar tidak dipinang oleh partai lain? Nah, itu. Jadi saya merasa ini satu misteri lain yang harus kita tunggu sampai detik akhir. Tapi saya melihat persoalan utamanya bukan siapa yang dapat tiket dari PDI Perjuangan, tetapi apakah gitu ya partai-partai lain tidak mengambil kesempatan ketika PDI Perjuangan terlibat dalam urusan siapa yang sulit, siapa yang akhirnya diputuskan sebagai capres. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Hanta Yuda atau Kang Hanta Yuda. Kalau ngeliat dengan kondisi sekarang, tetap memilih apakah akan pilih Puan Maharani atau meninggalkan Ganjar atau memilih Ganjar. Tapi ya kalau ditinggalkan Ganjarnya banyak yang mau minang, orang elektabilitasnya cukup tinggi. Ya, ini akan menjadi dilema bagi PD Perjuangan, termasuk pada Ganjar. Ini ya akan menjadi peluang posisi Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah yang menjadi basis suara terkuatnya, kemudian Jawa Timur berdasarkan data survei, dan Ganjar sebagai kader PDIP itu menjadi titik kekuatan Ganjar, tapi juga menjadi titik ancaman kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Misalnya ini soal basis dukungan. Kalau kita buka data survei ya, bisa dibandingkan nanti Mas Burhan atau lembaga lainnya, basis utama Ganjar ada di Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Timur, yang saya bilang tadi secara sosiologis maupun geografis. Kita tahu di tempat itu juga adalah kandang banteng, basis utama PDI Perjuangan. Jadi kalau ternyata PDIP akhirnya mengusung Ganjar, maka ini akan ada simbiosis politik mutualis yang saling menguntungkan. Ganjar akan melejit semakin kuat, terkristalisasi pendukung PDIP ke Ganjar, sementara PDIP pun akan dapat kotel efek yang efektif semakin besar, semakin kuat. Tapi kalau kedua-duanya terpisah pun sebaliknya, yang dirugikan Ganjar itu akan tergerus. Pemilih yang militan kepada PDI Perjuangan itu akan terpecah, terpolarisasi ke banyak calon yang lain. Begitu juga PDIP juga akan melorot. Itu komplikasinya kalau mereka berpisah. Yang kedua, dari sisi tiket tadi ya, saya ingin melanjutkan, soal tiket ini juga penting. Betul, beda. Dulu kita tahu di 2024 yang lalu, Mbak Puan juga digadang-gadang santer disebut berpasangan dengan Prabowo. Beda dengan yang dulu, sekarang lebih siap, lebih tegas, lebih lugas. Kita lihat baliho Mbak Puan itu banyak sekali, satu sisi. Yang kedua, Mbak Puan juga kita tahu secara karir politiknya sudah mentok ini. Sudah Menko, kemudian sekarang Ketua DPR, lalu apalagi kalau bukan Presiden dan Wakil Presiden yang diincar. Kalau kemudian nggak diambil tiket ini, maka karir politik Mbak Puan Maharani juga akan habis, dan sekaligus ini akan mengancam posisi Mbak Puan juga dalam logika ini ya, dalam konteks untuk mengambil posisi tiket ini. Dan kita tahu Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan PD Perjuangan. Nah, dilema inilah yang akan dihadapi juga, tiketnya akan ke siapa juga akan bergantung pada dinamika di ujungnya. Satu lagi, jika solusinya akhirnya misalnya Ibu Mega atau PD Perjuangan memutuskan memasangkan dua pasangan ini, juga bukan pasangan ideal, karena dua-duanya basisnya sama, ceruknya sama, irisan hampir sama, justru bisa berpotensi menggerus Ganjar, dan Ganjar bisa kalah misal berhadapan dengan Anies Baswedan kalau berpasangan. Satu lagi, kalau misalnya PD Perjuangan akhirnya mengusung Ganjar, kita tahu berpotensi besar misalnya menang lalu Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dilema bagi PD Perjuangan. Di saat yang sama Ibu Mega kerap mengatakan perlu regenerasi kepemimpinan di internal PD Perjuangan, maka kalau Ganjar jadi Presiden, sangat mungkin potensinya PD Perjuangan ke depan jatuh di tangan Ganjar, maka terah Bung Karno, katakanlah Mbak Puan sebagai putri mahkota utama yang akan meneruskan, itu terancam, tidak bisa mengendalikan lagi sebagai pemilik saham politik mayoritas dari PD Perjuangan. Jadi ini dilema bagi PDIP akan diambil kemana, dan Mas Ganjar juga harus berhati-hati dalam menghadapi dinamika internal ini. Kalau dia bisa memanfaatkan ini sebagai faedah politik, maka akan semakin melejit. Tapi kalau tidak berhati-hati, juga bisa sebaliknya. Mas Ganjar bersama PDIP itu paling bagus bagi Mas Ganjar, atau tentang kedua Mas Ganjar maju tanpa PDIP. Juga ini harus hati-hati. Yang paling harus dihindari kalau Mas Ganjar gagal maju. Kalau kemudian partai-partai terkonsolidasi, dikendalikan, kemudian ada kesepakatan poros koalisi bersama PDIP, lalu tidak mengusung Ganjar Pranowo.
Oke, sebetulnya tema ini sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Kang Hanta Yuda, terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bersedia berbincang bersama kami. Semoga sehat selalu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, usaha jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.